Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, hari ini kita kelompok 5 akan mempresentasikan makalah berbusana muslim dan muslimat cermin kepribadian dan keindahan. Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah pendalaman PAI, dosen pengampunya Bapak Taufik Fauzan MPD. Kelompok 5 itu ada saya sendiri, Delaila Ainun, dan Bu Risma Siti Nurjana, dan Pak Asep Sutisna. Langsung saja kita ke pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Islam merupakan ajaran yang universal dan banyak pula menuntun kehidupan kaum muslim agar senantiasa terjaga dengan baik. Beberapa hal yang diajarkan Islam khususnya berkaitan dengan tata krama bagi diri pribadi, serta seperti ketika berpakaian, berhias, ketika mengadakan perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk berpakaian karena melakukan dosa dengan memakan buah kuldi. Terlepaslah pakaian Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam menutup tubuhnya dengan daun-daun surga. Oleh karena itu berpakaian merupakan syariat yang penting bagi umat Islam. Salah satu upaya peningkatan iman dan takwa bagi kaum muslim ialah menampilkan kepribadian dalam berbusana dan berhias yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan serta selaras dengan ketentuan hukum agama. Khususnya yang berhubungan dengan pakaian, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan banyak bahan baku pakaian atau penutup aurat yang dijadikan untuk manusia agar memenuhi unsur etika dan estetika dalam kehidupannya. Sekarang kita akan bahas bab 2, yaitu pembahasan pengertian aurat. Kata aurat berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Menurut bahasa, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, pembahasan kedua, makna jilbab dan busana muslimat. Kata jilbab berasal dari kata al-jab, artinya menjulurkan atau memaparkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung besar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Berpakaian merupakan salah satu wujud dari tata krama yang sangat dianjurkan oleh Islam. Ada 3 macam fungsi pakaian, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai penutup aurat. 2. Untuk menjaga kesehatan. 3. Untuk keindahan. Agama Islam memerintahkan untuk berpakaian yang paling indah. Pakaian yang indah itu adalah pakaian takwa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuri sawatikum warisa. Walibasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan dasar hukumnya. Baik laki-laki maupun perempuan, Islam wajib menggunakan pakaian takwa. Pakaian takwa di sini yaitu pakaian yang sesuai dengan syariat Islam yang menutup aurat. Tata cara berpakaian bagi laki-laki.
Bagi laki-laki hendaknya memakai pakaian yang baik, bersih, sopan, dan menutup aurat. Seorang muslim hendaknya memperhatikan azab dalam berpakaian, di antaranya sebagai berikut. Wajib menutup aurat, menggunakan pakaian sederhana dan rapi, memulai dari sebelah kanan, tidak memakai emas dan pakaian sutra, tidak menyerupai pakaian orang kafir, tidak diperkenankan memakai pakaian wanita. Rasulullah SAW pernah melarang aku memakai cincin emas dan pakaian sutra serta pakaian yang dicelup dengan asfar. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW pernah melihatku memakai dua pakaian yang dicelup dengan asfar. Maka sabda beliau, ini adalah pakaian orang-orang kafir. Oleh karena itu, janganlah engkau pakai. Hadis riwayat Ibnu Umar. Tata cara berpakaian bagi perempuan. Aurat wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Diibaratkan seorang wanita adalah aurat. Hampir seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat. Rasulullah bersabda yang artinya dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, wanita adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan mengawasinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun dalil tentang berpakaian bagi perempuan diantaranya adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasar ayat Al-Quran dan hadis tersebut, ada berpakaian bagi seorang perempuan, yaitu memakai pakaian yang menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak seperti cincin dan gelang, menampakkan perhiasan yang hanya dibolehkan bagi mahram dan suaminya, memanjangkan kerudung hingga menutup dada, tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat dan tipis. Ada berpakaian dalam pandangan Islam, yaitu pakaian harus menutup aurat terutama bagi wanita, memakai pakaian yang bersih dan rapi, mendahulukan anggota badan yang kanan kemudian yang kiri, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki dan pakaian laki-laki bagi wanita, tidak menyerupai pakaian orang kafir, tidak berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya, tidak terlalu ketat dan transparan, berdoa sebelum memakai pakaian. Alasan, tujuan, dan manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Alasan berpakaian sesuai syariat Islam. Manusia sebagai makhluk yang mulia, manusia siap diatur oleh Allah, hidup di dunia bersifat sementara, setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah. Adapun tujuan berpakaian sesuai syariat Islam, yaitu menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia, menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah yang berbudaya, mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tertib, damai, dan penuh rahmat, dan menjauhkan pola kehidupan yang penuh rahmat. Manfaat berpakaian sesuai syariat Islam, terbebas dari dosa yang berkepanjangan, terjaga keselamatan diri oleh Allah, dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah, ditutupi aibnya oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan maksiat, dan terjaga keindahan ciptaan Allah. Untuk poin selanjutnya yaitu 2.5, dampak negatif memakai pakaian yang tidak sesuai syariat Islam. Yang pertama, dapat merangsang nafsu birahi. Yang kedua, merugikan kaum Adam karena mereka melihat aurat kaum Hawa, dosa. Yang ketiga, dinilai orang bahwa dia itu buruk karena membuka aurat. Yang keempat, disiksa di neraka. Untuk bab terakhir yaitu bab 3 penutup, kesimpulannya dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa ada berpakaian sangatlah diperhatikan, khususnya bagi kaum muslim dan muslimat. Karena itu semua dapat mencerminkan sikap, sifat, dan tingkah laku orang yang mengenakannya. Pakaian yang sesuai dengan syariat Islam adalah pakaian yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada baiknya sebagai kaum muslimin kita mengikuti anjuran dari Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang membuka aurat bagi wanita jika tidak ingin merasakan azab pedih darinya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan seperti itu. Demikianlah makalah ini kami sampaikan dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Hal ini dikarenakan kami masih dalam proses pembelajaran.
Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna mendukung proses pembelajaran kami agar lebih baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.